Halo, selamat pagi guys. Kita kembali ke serial Ask Me Anything yang ke-43. Pertanyaannya keren banget dan beberapa ada yang sedikit misteri nih, nyenggol-nyenggol nih. Tapi ya oke lah, kita bahas aja satu-satu. Kalau lu penasaran, langsung tonton video ini, jangan di skip ya. So let's check this out. Pertanyaan pertama dari Mulyani D2602. Om Ben, saya mau tanya dong, kalau perusahaan mempunyai peningkatan laba 2 kali lipat secara year on year, dia tidak membagikan dividen, labanya itu dipakai buat modal ekspansi. Tapi sebagai pengganti dividen, dia membagikan saham bonus yang setara 77% laba yang tadi. Apakah ini bagus atau jelek, Om? Soalnya, seperti perkataan Om, bahwa perusahaan yang nggak bagi dividen dan fokus pada pengembangan perusahaan itu bagus. Tapi, di case ini dia malah menambah saham yang beredar. Makasih, Om. Oke, pertanyaannya bagus nih ya. Jujur gue gak tahu nama emitennya apa ya. Jadi buat teman-teman yang udah lama follow Benix ya pasti udah tahu ya, gue bukan aliran investor yang sangat mencintai yang namanya dividen. Karena buat gue, dividen itu tidak menarik. Why? Pajak dividen itu gede banget guys. Sementara kalau lu dapat cuan dari capital gain, pajak yang lu bayar di total sama biaya komisi buat bandar, ya cuma 1-2%. So gue akan lebih prefer orang punya dana, duit cash, ya dia tahan daripada dibagi-bagikan. Kenapa kalau dia tahan? Logikanya berarti aset perusahaan bertambah dong. Duitnya dia tahan. Cashnya nambah terus. Aset dalam bentuk duit cash. Kabar baik atau kabar buruk? Ya kabar baik. Terus duit cashnya dipakai buat apa? Beli tanah. Oh, itu aset, nilainya bisa bertumbuh. Duit cashnya dipakai apa? Beli mesin, bangun pabrik, ekspansi, buka cabang. Good news. So buat gua itu sangat baik. Nah ada beberapa investor memang yang prioritasnya buat apa? Buat bagi dividen. Ya itu sah-sah aja, memang strategi investasi bisa beda-beda. Dan memang cuan dari investasi itu ada dua. Lu bisa dapat capital gain atau dapat dividen. That's it. Sesuaikan dengan strategi investasi kamu aja, kamu mau yang mana ya. Tapi gue pribadi lebih senang mengincar capital gain. Ya salah satunya alasan karena pajaknya lebih kecil. Now, kalau seandainya ada perusahaan tidak bagi dividen dalam bentuk duit rupiah, tapi bagi dividen dalam bentuk saham, itu juga sah-sah aja. Dengan catatan memang yang paling penting ya, keuntungannya itu dipakai untuk ekspansi, dan ekspansinya berjalan dengan baik. Itu yang lebih penting, bisnisnya sukses. Menurut gue itu dulu. Kedua, soal dia bagi dividennya dalam bentuk uang atau dalam bentuk saham sendiri, itu belakangan lah. Kita harus lihat orangnya dan bisnisnya jalan apa enggak. Nah kalau seandainya bisnisnya nggak jalan ya siap-siap aja. Walaupun lu dapat saham segambreng, lu dapat dividen dalam bentuk saham, sampai 7 juta lembar, 10 juta lembar. Tapi perusahaannya boncos, sama aja bohong. Jadi nggak penting, saham lu itu cuma jadi bungkus kacang goreng. Dibanding lu tahan lama-lama, mending lu jual ke tukang loak, dapat Rp1.000 per kilo. So, bukan itu yang penting, menurut gue yang harus dilihat adalah bisnisnya itu sendiri. Baru kemudian kita cek, bisnisnya berjalan atau tidak, direksinya aman atau tidak, GCG atau tidak. Ya kalau seandainya prospek sektornya juga bagus, why not? Tapi kalau enggak, ya mau dia bagi dividen maupun tidak bagi dividen sama aja bohong. Kalau dia punya duit ternyata dipakai buat nambah istri guys, bukan nambah cuan, ya sama aja bohong gitu. Walaupun dia nggak bagi dividen ya. Jadi bukan artinya perusahaan yang bagi dividen itu bagus, dan bukan artinya perusahaan yang tidak bagi dividen itu juga bagus, enggak. Nggak ada hubungannya, lu harus lihat bisnisnya itu sendiri dijalanin kayak apa, dengan benar atau tidak. Ya semoga cukup jelas ya. Mungkin sedikit tambahan nih, mungkin ada di sini beberapa investor pemula ya, yang bingung tentang peredaran saham yang beredar di masyarakat. Yaitu ada banyak cara lah, salah satunya dengan right issue ya, salah satunya tadi bagi dividen saham. Kalau buat gue yang paling gue prefer sih, let's say memang yang lu inginkan ternyata sahamnya ya, lu lebih fokus ke sana, punya saham lembaran lebih banyak. Gue akan lebih prefer perusahaan yang melakukan stock split sih, dibanding melakukan hal-hal lain ya, buat menambah saham beredar di masyarakat. Semoga cukup jelas ya guys. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Remigius Septian. Pertanyaan untuk ama berikutnya nih Om. Baru-baru ini, Asosiasi Perusahaan Tekstil bilang kalau mereka hampir bangkrut gara-gara predatory pricing. Apakah benar toko-toko baju di Tanah Abang misalnya dan beberapa retailer lain itu ambil bahan kain atau garmennya dari pabrik-pabrik lokal juga? Bukannya mereka kebanyakan ngambil dari China ya? Terima kasih insight-nya Om. Bagus nih, ini kayaknya yang ngomong orang dunia tekstil nih. Jadi memang banyak pabrik baju ya, kita ngomong garment ya, kita ngomong fashion ya sekarang. Kalau lu telusuri ujungnya, semua baju itu pasti dalam bentuk benang.
Ya jujur aja banyak benang kita itu impor. Jadi ya hubungannya masih ada ketergantungan nggak dengan barang impor? Ya masih ada. Kenapa? Karena di Indonesia pabrik yang bisa merubah minyak bumi menjadi benang, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Itu butuh investasi petrochemical yang jumlahnya sangat-sangat mahal. Makanya banyak orang rebutan benang di Indonesia ini. Teman-teman kalau pengusaha tekstil yang merubah benang menjadi kain, gue yakin kalian pasti tahu, terutama teman-teman di Jawa Barat sama Jawa Tengah ya, kalian pasti tahu bahwa ya realitanya di market, orang itu rebutan buat bisa beli benang. Dan gue tahu banyak pabrik yang bahkan sampai nyogok. Nyogok gimana? Dia datang ke pabrik benang, udahlah, kalau lu punya barang gue kasih ke gue aja deh, nih gue sogok nih, gue kasih lu duit. Bayangin ini orang mau beli barang sampai nyogok loh, sampai segitunya loh. Jadi sales-sales benang itu duitnya banyak banget guys. Karena apa? Ya banyak orang yang mau nyodok antrian ke sana. Oke, pilihan lain apa? Mereka bisa langsung impor sih. Dari Cina atau dari India, dari negara apapun. Cuma biayanya juga mahal, biaya transportnya mahal, belum pajaknya juga mahal. Memang paling benar ya mereka beli dari pabrik-pabrikan lokal. Tapi karena pabrikan lokal juga nggak banyak yang bisa memenuhi ya, ujung-ujungnya ya apa? Ya mayoritas juga mereka belinya impor. Nah, pabrik benang lokal pun bahannya itu dari minyak bumi, petrokimia. Bahannya dari mana petrokimianya? Ya mayoritas juga masih impor. Jadi benar pertanyaan kamu, industri tekstil di Indonesia ya suka tidak suka masih bergantung dengan bahan bakunya ya utamanya dari luar negeri. Nah sekarang teman-teman ngomong predatory pricing, itu apa? Ya produk yang dijual begitu murahnya, bisa karena dumping, bisa karena subsidi negara atau yang lainnya. Gue mau bahas gini, predatory pricing itu dari sisi kebijakan regulasi. Kenapa? Karena kalau dari sisi lain udah banyak yang bahas. Menurut gue predatory pricing dalam jangka pendek menguntungkan konsumen. Jadi user-user bisa belanja produk dengan lebih murah. Tapi dalam jangka panjang, predatory pricing bisa menghancurkan industri. Karena persaingan jadi tidak sehat, itu juga betul. Tapi satu hal yang penting buat kita pahami, kok bisa produk luar dijual dengan harga yang sangat-sangat murah, kok bisa? Itu dulu deh. Bukannya mereka rugi dong hasilnya. Artinya gini ya, artinya ketika barangnya keluar dari negara asal, itu mereka dapat subsidi. Artinya apa? Nah ini banyak temen yang nggak bahas ini. Ketika produsen-produsen dari negara Cina atau India itu melakukan ekspor ke Indonesia, mereka dikasih insentif sama negara. So, mereka boleh jualnya murah, atau bahkan jual rugi. Tapi mereka dapat insentif dari negara. Sehingga apa? Negara mau encourage, negara mau merangsang supaya pabrikan-pabrikan di negara mereka itu punya orientasi global menguasai pasar internasional. Nah ini berbeda dengan negara Kazakhstan. Kenapa? Di negara Kazakhstan mau ekspor sulit. Aneh. Jadi ini sebenarnya pelajaran bahwa kita itu harus mendukung, negara itu harus mendukung industri-industrinya supaya ekspansi ke luar negeri. Ambil sisi positifnya lah. Jadi apa Pak? Banyaklah contohnya. Gue yakin teman-teman di industri juga kemarin udah banyak yang komplain ada ekspor komoditas, dapat bea ekspor lah, dapat uang, harus bayar uang inilah, izin inilah, segala macam. Itu realitanya di negara Kazakhstan. Nah untungnya Indonesia nggak seperti itu ya guys, tapi cuma Kazakhstan yang seperti itu. Nah di Cina itu kebalikannya. Kalau ada pabrik di Cina, lu produksi apa bro? Gue bikin cangkir nih Pak Xi Jinping. Berapa nih modalnya nih cangkir? 3.000 Pak. Lu mau jual berapa? 3.300 Pak. Oh berarti lu untung 10% ya? Iya. By the way, lu mau ekspor nggak? Waduh jangan Pak, kalau ekspor udah kena biaya transport aja, bayar kontainer, kapal aja udah mahal Pak. Kalah lah saya nggak bakal bersaing. Ya udah, kita subsidi lah. Kalau lu ekspor, logistiknya kita yang bayarin. Dan kalau lu bisa ekspor di atas 10 kontainer, gua kasih bonus lagi lah $10.000 per kontainer. Setelah dihitung-hitung, oke, kita ekspor harganya 2.500. Rugi nggak? Rugi karena harga modalnya 3.000. Tapi kemudian bisa dapat cashback dari negara, bisa dapat subsidi dari negara. Ujung-ujungnya gue bisa cuan Rp400. Kalau jual di market lokal, cuannya cuma Rp300. Lu jadi semangat nggak buat ekspor? Semangat dong. Nah, kenapa nggak semangat itu yang kita copy-paste di Indonesia? Jadi instead kita berpikir kecil, berpikir anti-asing, bukannya gue selalu pro-asing, enggak. Tapi gimana kita bikin mindset bahwa regulator itu harusnya bertindak, bikin aturan yang mendukung UMKM, bukan cuma soal proteksi-proteksi, tapi melatih UMKM kita supaya punya mindset global, mindset internasional. Dulu gue waktu jadi pengusaha, mindset gue adalah, gue pengen menguasai market di Jerman. Makanya ketika gue bisnis berkaitan dengan tekstil ya,
Orientasi gue apa? Gue maunya ekspor, gue maunya punya penghasilan dalam bentuk US dollar. Dan itu jadi kenyataan. Jadi mindset kita langsung dilatih jadi perusahaan global. Ketika gue kuliah di Belanda, temen di sebelah gue ada orang dari Belgia, ada orang dari Belanda, ada orang dari Spanyol. Gue tanya, lu mau bisnis apa? Oh ya, gue mau menjadi eksportir alpukat terbesar di dunia. Wah, gue mau masuk ke bisnis besi. Gue mau buka cabang di Vietnam. Lu mau apa? Oh, gue mau bisnis berhubungan dengan solar panel, Ben. Gue udah bikin pabrik di Thailand. Jadi orang-orang ini mindsetnya apa? Global. Bukan jadi mindset pemain lokal, tapi menjadi pemain global. Ben, gue pengen bangun pabrik di Vietnam. Karena kalau bangun pabrik di Vietnam dapat insentif pajak. Kalau gue ekspor, gue dapat lagi bonus dari pemerintah. Jadi si orang Belanda ini, cita-citanya setelah lulus, apa? Buka pabrik di Vietnam. Mindsetnya langsung mendunia, guys. Nah, ini yang kurang di negara Indonesia menurut gue ya. Bahwa sangat sedikit sekali orang-orang yang punya mindset global. Makanya gue sangat respect sama Salim Group. Kenapa? Lu pergi ke Afrika, produknya ada si Salim Group ini. Punya pabrik bakmi di mana-mana gitu loh. Mindsetnya apa? Bukan jadi penguasa Purworejo. Nggak ada cita-citanya jadi penguasa Purworejo. Cita-citanya apa? Kita bisa ekspansi, menguasai market dunia. Itu yang harus ditularkan. Sayangnya nggak banyak perusahaan yang punya mindset cita-cita seperti ini gitu loh. Dan ini harus kita tularkan. Teman-teman gue yang dari Korea sama mindsetnya apa? Oh, kita harus menguasai market share ke Indonesia. Kita harus buka pabrik di Timur Leste. Kita harus buka pabrik di Malaysia. Mindset orang Korea, negaranya cuma sumprit. Nah, Indonesia terlalu nyaman. Bahwa market kita gede banget. Kita jualan di Indonesia aja udah cuan. Ngapain ekspor? Kemarin sempat ngobrol tentang industri mobil di Indonesia. Kenapa sih kita ekspornya kecil banget? Lu tahu nggak sih ekspor mobil kita itu nggak masuk top 10 dunia loh. Padahal kita dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, ekspor mobil kita masih kalah dari Thailand, masih kalah dari Vietnam. Kan nggak masuk akal. Ya mau apa lagi, mentalitas kita bukan mentalitas menjadi pemain global, pemain kelas kabupaten bro. Jadi sedih. Makanya gue respect sama pengusaha-pengusaha kita yang mau go internasional. Ya kayak Bro Ron tuh, sampai belajar bikin aspal ke Jepang loh. Live. Dia betul-betul literally belajar di sana, dan dia bawa teknologinya, pengetahuannya ke Indonesia. Gua tahu banget ada temen gua yang ngerjain proyek-proyek konstruksi di Timur Tengah, itu pengusaha Indonesia. Di Vietnam, di Kamboja, dia yang bangun hotelnya, jalan tolnya. Orang Indonesia, lu nggak pernah kenal. Tapi dia aja bisa, karena mindsetnya apa? Menjadi pemain internasional. Jadi, kalau seandainya orang-orang ini bisa, kenapa nggak sih kita tiru yang sama? Dan kenapa nggak pemerintah bikin regulasi yang menyenangkan, yang merangsang kita untuk menjadi eksportir. Please lah, jangan cengeng dikit-dikit, oh ini karena si itu, karena produk impor, karena kurs, karena ini. Itu semua bisa ditanggulangi kok. Ya elah, Thailand, negara sekecil itu aja bisa jadi eksportir mobil terbesar di Asia Tenggara. Kok kita nggak bisa gitu ya? Pertanyaan terakhir dari Debabayi Ga5796. Om Ben, saya lagi fokus banget nih mantauin Gotoh sampai banding-bandingin sama Amazon dan lain-lain buat nyari tahu kapan Gotoh nggak merugi lagi. Kira-kira apa ya kriteria pertama buat meyakinkan kita untuk masuk walaupun Gotoh masih merugi? Saya yakin suatu saat nanti Gotoh akan memonopoli banyak sektor di Indonesia. Dan saat itu terjadi, sahamnya udah bukan lagi ke bulan Om, tapi ke Pluto. Keren. Ini bagus banget nih. Ini perumpamaannya sangat bagus ya. Kalau bulan kan terlalu dekat ya guys ya. Makanya punya mimpi, punya cita-cita harus jauh lah. Sampai ke Pluto. Banyak orang bilang cita-cita lah. Bangunlah cita-citamu setinggi langit. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bangunlah perusahaanmu sampai planet Mars. Nah ini sampai ke Pluto. Planet paling ujung tuh katanya. Nah, bagus nggak? Ya bagus. Bisa nggak? Bisa. Menurut gue sangat bisa. Cuma Gotoh, sekali lagi, ini bukan story-nya bukan jangka pendek. Karena ini saham, teknologi, growth, kompetisinya juga banyak. Jadi syaratnya apa kalau dia mau menang? Ya dia harus punya diversifikasi produk. Contoh, tadi kan kamu bilang udah analisa kamu Amazon. Tahu nggak Amazon cuannya dari mana? Apakah dari Amazon.com jualan e-commerce-nya? Ya, tapi nggak banyak. Tapi mayoritas dari mana? Dari jasa teknologi dia. Dia punya Amazon Cloud. Dia punya perusahaan advertising. Dia punya produk sendiri, white label. Teman-teman tahu nggak sih, by the way, saking hebatnya data yang dikuasai oleh Amazon, lu kalau beli baterai, sekarang ada baterai merek Amazon. Lu beli sepeda, ada sepeda merek Amazon. Lu beli senter aja ada merek Amazon. Bahkan lu beli tablet, mereknya Amazon. Jadi sah-sah aja nggak? Sah-sah aja menurut gua kalau lu punya platform, terus lu bikin merek lu sendiri. Nanti kita bahas lebih detail nih, karena kemarin banyak yang komplain. TikTok bikin pabrik sendiri boleh nggak?
Jawabannya tidak simple dan tidak sesederhana itu guys. Nanti kita akan bahas. Nah kembali ke Topet, kembali ke Gojek. Seharusnya mereka punya data dong. Sofa warna apa yang paling laku ya? Seharusnya mereka punya data dong. Garam merek apa yang paling laku? Bisa nggak mereka bikin merek sendiri? Boleh nggak? Menurut gua harusnya boleh-boleh aja dan sah-sah aja. Dan betul kata kamu, kalau mereka udah ngerti bagaimana cara memanfaatkan data, big data yang mereka punya, mereka bisa jadi perusahaan mobil terbesar di Indonesia. Mereka bisa jadi perusahaan motor terbesar di Indonesia. Bahkan mereka bisa jadi perusahaan leasing kendaraan bermotor terbesar di Indonesia. Karena mereka punya datanya. Kalau di kota Wonosobo, merek motor apa yang paling laku? Gampang aja, lihat aja drivernya motornya merek apa. Kalau mereka di Medan, mereka seharusnya punya data juga. Mayoritas mobil apa yang digunakan, tahun berapa yang paling banyak beredar di jalan. Mereka yang punya datanya. Ujung-ujungnya apa? Mereka bisa jualan ban, bisa jualan oli, dan lain sebagainya. Jangan salah. Amazon punya merek oli sendiri. Nggak banyak yang tahu. Jadi, begitu banyak potensi dari Goto yang sebetulnya bisa dieksplor dalam jangka panjang. Dan kalau seandainya teman-teman masuk ke Goto, harus ingat mindset-nya. Bukan jadi trader, tapi literally memang buat jangka panjang. Kalau lihat story-nya Amazon, dia tiarap lama guys. Lebih dari 10 tahun. Baru kemudian naik tinggi, cuan ribuan %. Kalau lu pegangnya, berhasil pegang itu untuk jangka panjang. Nah, ini yang menjadi resiko buat investor. Resiko apa? Siapa yang tahu nasib Goto 10 tahun lagi seperti apa? Mungkin saat ini mereka happy and bagus karena didukung oleh regulator. Apakah masa depan masih seperti itu? Nah, itu yang kita harus lakukan sebagai seorang investor, harus cek perjalanannya seperti apa. Sejauh ini menurut saya sih ya fine-fine aja, oke-oke aja. Nah, dalam 10 tahun ke depan kita harus konsisten mengecek itu. Tapi ini bukan rekomendasi atau pom-pom saham tertentu, enggak. Ini adalah bukti bahwa yang namanya investasi saham itu hubungannya cukup dekat dengan dunia politik. So, memang buat teman-teman penting banget buat tahu 16 jenis saham. Jangan lihat dan jangan perlakukan semua saham itu sama. Seolah-olah saham kapal induk sama dengan saham politik. Seolah saham politik sama dengan saham patriot. Seolah saham patriot sama dengan saham cyclical. Enggak, treatmentnya beda-beda. Jadi kita harus pinter-pinter buat tahu jenis saham apa yang kita beli ini supaya nggak gampang panik. Panik beli, panik jual. Dan juga nggak tahu time frame-nya seperti apa. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Buat lu yang masih bingung, cek video kita yang zaman dulu. Yang 2 tahun lalu, yang durasinya 2 jam, 3 jam itu harus cek, lu harus nonton berulang-ulang. Biar lu paham apa yang kita omongin di sini. Oke guys, terima kasih ya buat pertanyaannya. Ini bagus-bagus loh. Semoga nanti kita bisa bahas lagi, pertanyaan yang lebih bagus lagi, lebih detail lagi. Dan buat teman-teman yang belum dijawab, jangan menyerah. Tulis pertanyaan kamu di kolom di bawah ini, kita akan jawab di sesi Ask Me Anything yang selanjutnya. By the way, jangan lupa ya, cek video kita tentang TikTok Shop dan hubungannya dengan perang dagang di dunia. Seru tuh. Oke guys, semoga video ini bisa membantu perjalanan investasi kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.